Kita ke informasi lain pemirsa, Satgas Penegakan Hukum Des Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berupaya menggagalkan calon PMI non-prosedural jaringan internasional. Ada ribuan penumpang kapal yang bersandar di pelabuhan Tunon Takanunukan. Berikut laporan Fatma Ayu dan Robi Pratama dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemirsa, Satgas Gakum, Des Pelindungan PMI atau Pekerja Migran Indonesia berusaha atau berupaya untuk menggagalkan calon PMI jaringan internasional. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Tunon Takanunukan, Kabupaten Nunukan, Kaltara untuk ikut berupaya bersama Bareskrim dengan mencegah agar PMI non-ilegal ini tidak bisa ke luar negeri untuk menjalankan aksinya. Nah, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Tunon Taka dan bersama Brigjen Pol Nurul Aziza selaku Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri. Ibu, berkaitan dengan adanya pencegatan atau juga pencegahan upaya agar non prosedural dari calon PMI ini, apa yang dilakukan oleh Gakum, Satgas Gakum dan juga Bareskrim? Kami dari Satgas Gakum Pelindungan implementasi daripada program Astacitanya Bapak Presiden dan Bapak Kabar Eskrim selaku Ketua atau Kepala Satgas Penegakan Hukum hari ini melakukan pemeriksaan administrasi yang mana ketika para penumpang turun itu dilakukan pemantauan secara umum, kemudian nanti di titik tertentu itu dilakukan pemeriksaan administrasi dalam hal ini KTP, kemudian nanti di titik yang lain lagi akan ada pemisahan mana KTP yang penduduk asli dan mana yang KTP-nya penduduk dari luar, seperti itu. Hingga saat ini sudah berapa penumpang kapal yang diperiksa dan berapa kapal yang sudah diperiksa, Bu? Ya, sampai dengan saat ini kami sudah melakukan untuk 2 kapal, yaitu kapal KM Thalia dan kapal Siguntang, Bukit Siguntang. Nah, masing-masing itu jumlahnya yang untuk Thalia antara 400 sampai dengan 600 orang, kemudian untuk Bukit Siguntang antara 1.200 sampai 1.300 orang, Mbak. Saat ini proses masih terus berjalan begitu ya, Bu? Baik, kali ini juga sudah ada dari pengantar kerja BP3MI, Bapak Yudarchos Daud. Baik, Bapak, berkaitan dengan adanya proses upaya penggagalan dari calon PMI yang akan ke luar negeri, ini bagaimana proses penempatan CPMI apabila sudah berhasil disortir begitu, apa yang dilakukan oleh BP3MI? Baik, terima kasih. Setelah diserah terimakan dari pihak pencegah kepada kami, maka kami akan menindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang 1945 bahwa setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan Undang-Undang 18 2017 bahwa pelindungan pekerja migran itu menjamin pemenuhan hak asasi manusia, sehingga ketika ada para PMI yang ingin tetap tinggal di Nunukan, silakan dijemput kalau memang ini keluarganya. Kemudian kalau ingin pulang kampung, kami siap fasilitasi. Hanya di akhir daripada ini, kami tetap melaporkan hasil kerja-kerja kami kepada pihak pencegah untuk diketahui bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah bersama juga dengan Bapak Sulvan, Kasubsi Lalu Lintas Imigrasi Nunukan. Pak, upaya apa yang dilakukan agar tidak ada calon-calon PMI yang ke luar negeri atau jaringan internasional? Baik, jadi untuk kami dari Keimigrasian, kami ada 2 upaya dalam hal ini pada saat penerbitan paspor dan juga ketika proses keberangkatan penumpang ke luar negeri, dalam hal ini Nunukan menuju Tawau, Sabah, Malaysia. Gitu. Apakah Nunukan menjadi rujukan utama bagi CPMI yang akan ke luar negeri, Pak? Ya memang, karena memang dari dulu sampai sekarang ini Nunukan adalah sebagai tempat transit, ya terutama dari daerah Sulawesi dan juga daerah Timur, ya, yang mana para CPMI ini yang untuk tujuan ke Sabah pasti melalui Nunukan. Disitulah kami pada saat proses keberangkatan kami akan wawancara, dan apabila memang ada beberapa penumpang yang terindikasi akan bekerja secara non prosedural, maka kami akan lakukan penundaan dan juga berkoordinasi dengan BP3MI untuk penanganan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Ya, sampai saat ini Satgas Gakum masih terus berupaya untuk menggagalkan calon PMI yang akan ke luar negeri, terutama di Kaltara, dan tidak menutup kemungkinan tidak hanya di Kaltara saja, tapi juga beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dari Kaltara, Fatma Ayu, Robi melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.